Oke, sekarang kita akan menggunakan e-global Highwell. Jadi webnya sini e-global.highwell.com. Jadi sebuah dashboard yang cloud yang mana kita akan membuat seperti SCADA. Sebenarnya mirip dengan SCADA tapi bukan SCADA. Jadi di sini dashboard cloud yang mana kita akan diakses lewat internet. Jadi dashboard ini dia akan mengakses dari beberapa HEMI yang terdaftar. Nah, sebelumnya kita download dulu Highwell Cloud. Dan kita perlu sebuah HMI fisik. HMI fisik. Nah, di sini kita login dulu. Kalau misalnya belum ada, kita bisa register. Nah, di sini bisa pakai nomor ataupun email. Untuk email di sini ya, di sini email. Nah, kalau misalnya belum ada, kita register. Kalau sudah ada, kita langsung login aja. Nah, di sini ada dua tipe. Yang punya saya individual, yang bawah lagi itu yang enterprise. Kita paling default dulu. Nah, nanti ini HMI yang sudah terdetek di saya. Jadi kita coba dulu ya. Nah, di sini kita setting dulu highway-nya. Kita klik pojok kanan atas. Tekan tahan. Nanti kita di menu cloud. Di menunya cloud. Nah, cloud. Pastikan sudah terdaftar ya. Terdaftar. Nah, nanti kita akan menggunakan PN ini, PN. Yang akan kita terhubung. Nah, kita sekarang kosongan dulu. Saya unbin semuanya. Sekarang kita ke e-global. Nah, di sini e-global sama persis dengan Highwell Cloud. Cuma bedanya Highwell Cloud ini sebenarnya untuk remote view jarak jauh atau upload download lah juga bisa. Nah, kalau ini berbeda, kita pakai e-global.highwell.com. Hati-hati ya, ini beda produk. Nah, kita login dulu dengan email yang sama. Nah, di sini ada personal user yang bawah adalah sebuah enterprise project yang sudah didaftarkan oleh Pak Aceng. Jadi kalau misalnya dari Kanindo, kita bisa minta ke supportnya Kanindo untuk daftarin. Jadi kita, Pak, saya mau minta untuk coba e-global Highwell. Tolong dong daftarin dengan email saya. Nah, nanti Bapak bisa langsung daftarin aja emailnya nanti ke Pak Aceng atau support yang lain. Nah, kemudian akan daftaran seperti ini yang baru. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik. Nah, di sini adalah tampilannya. Jadi kita bisa tampilan dashboardnya di sini untuk setting. Nah, pertama-tama kita nambahin dulu equipment-nya. Jadi enterprise equipment. Nah, di sini kita bisa lihat ya. help.highwell.com. Di sini ada user manualnya. Kemudian klik kanan, translate to English. Nah, oke, sudah. Coba kita lihat ya. Di sini kita pilih yang ini enterprise platform. Kita klik ya. Kita klik. Nah, nanti kita pilih, coba kita deskripsinya. Dia ngejelasin apa itu enterprise platform. Next lagi, login. Nah, nanti dia login menggunakan email ataupun nomor HP. Nah, seperti ini sama kayak tadi. Login. Nah, kemudian apkan lagi ya. Ini akun security. Nah, kemudian kita akan menambahkan seperti ini. Jadi kita bisa lihat tutorial semua di sini. Nah, pertama-tama kita ini dulu enterprise equipment. Saya coba buka HM-nya lo sini ya. Nah, ini masih kosongan, tapi sudah terkoneksi ke internet. Kemudian saya di enterprise equipment
kemudian saya pilih add device. Nah, nanti PN-nya kita bisa copy ya. Nah, copy, ini sudah saya copy nih. Nah, copy aja. Nah, paste, kemudian saya namain misalnya happy trial lah. Manajemen grupnya defaultnya oke, sudah. Nah, nanti dia akan ngebinding. Nah, muncul nggak? Nah, muncul. Nanti setelah muncul, kita agree, setuju. Nah, coba ya kita refresh ya. Nah, seperti ini. Jadi sudah terhubung ke sini, yang enterprise. Kemudian kita refresh ya. Refresh. Nah, seperti ini. Oke. Nanti kalau view, kita bisa remote di sini, sekaligus bisa. Nah, di sini kemudian adalah kita membuat di project center. Kemudian, nah, kita terminal open dulu. Nah, pertama-tama salah. Nah, pertama-tama kita buka dulu Highwell. Program dulu deh. Program dulu Highwell Cloud ada develop. Kita buat tampilan dulu ya untuk data kirim. Nah, kemudian kita create new project. Nah, misalnya namain trial global. Saya namain project seperti ini. Global. Di sini saya pakai yang C7HW. Oke. Sudah. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah tampilan dulu deh. Tampilan saya buat internal variable, saya namain misalnya lokal. Ya. Nah, saya buat tampilan variable, saya bikin bit dulu deh, bit. Jadi kita akan berbagai data tipe, bit suite. Nah, misalnya, nah, kita buat variable baru, lokal. Saya nambahin misalnya nya apa ya, ini nilai misalnya. Ini bisa juga dari PLC. Nah, sudah confirmation. Nah, kemudian saya mau buat numerik ya, numerik di sini. Nah, saya klik 2 kali. Saya namain misalnya lokal lagi. Nah, kemudian saya namain misalnya nilai number. Berarti number word 16 bit aja deh, 16 bit. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah float. Nambah lagi. Oke, sebelumnya di input dulu ya. Dicentang input. Nah, yang ini juga sama, tapi float. Nah, centang input. Kemudian saya buat misalnya buat variabel baru nilai float misalnya. Kemudian word. Nah, di sini saya pilih float misalnya. Information. Ini 5 digit depan koma, sama saya pilih 2 digit deh di belakang koma. Kemudian terakhir string. Text input display. Nah, misalnya saya mau buat 20 karakter deh, 20 karakter input. Saya buat baru. Nah, lokal. Saya buat misalnya nilai string. Word. Nah, berarti string dengan 20 karakter. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sudah. Confirmation. Nah, kemudian untuk akses ke data enterprise project, enterprise-nya cloud, kita pilih cloud data for monitoring. Kemudian kita masukin variabel apa yang mau dikirim. Kita add variable. Nah, saya centang semua deh, centang semua. Nah, oke. Sudah. Nah, kemudian baru deh kita download. Jadi nggak bisa online simulasi ya, jadi harus download. Nah,
kemudian saya download, saya save dulu deh. Misalnya SE Global, saya save dulu projectnya. Oke, dia sedang download. Pastikan di hewan sudah terhubung ke internet ya, cloudnya sudah on gitu. Oke, nah sekarang sudah, kemudian di sini yang tadi sudah kita tambahin di sini, kita sudah tambahin di project center, kita terminal equipment, kita kumpulin dulu semua HMI-nya. Kita klik selesai terminal equipment. Nah, nanti HMI trial kita klik, kita namain misalnya, samain deh HMI trial atau HMI lokasi 1 lah misalnya, bebas. Oke. Nah, nanti sudah tambahin ya kan, close. Nah, baru variabelnya kita mau apa nih, karena masih kosong ya, masih kosong nih, masih kosong, belum ada variabel yang di enterprise project-nya, data monitoring kosong. Nah, di terminal equipment kita pilih, nah, pilih ini. Nah, nanti baru klik synchronize variable. Nah, baru muncul kan, ini yang kita tambahin tadi nih, di sini nih. Nah, jadi setelah kita nambah baru, kita perlu untuk update lagi synchronize. Kita ulang lagi ya. Jadi di sini di terminal equipment setelah kita tambahin nih, nanti refresh, baru klik ini nih, the operation of variable apa nih, klik, kemudian synchronize variable, kita pilih all variable, tampil ya, confirm. Oke, sudah ya, sudah. Kemudian close. Nah, sudah nambahin. Coba kita tes untuk data monitoring. Nah, kita tes dulu ya. Nah, ini variabel yang sudah ditambahin. Nah, ini akses ke sini tergantung dari internet kita. Nah, ini variabel yang kita tambahin. Jadi dari device variable atau internal variabelnya si enterprise global. Nah, data monitoring kita coba. Nah, ya. Ini yang terakhir kali ya dikirim. Jadi coba kita lihat. Nah, 92. Nah, kita coba onin. Nah, on kan? Nih on. Just. Nah, kalau kita masukin misalnya di sini kita masukin 1, 2, 3. Nah, berarti sudah nih 1, 2, 3. Nah, kalau di HMI-nya, di HMI ini saya remote ya. Misalnya 78,3. Nah, yang tadi value yang tadi variable itu, nah, atau seperti ini, saya namain. Oke. Nah, muncul kan? Berarti sudah terkoneksi, sudah bisa real time data. Sekarang kita buat project. Jadi yang di sini tuh sebenarnya sudah tambahin ya beberapa yang project-project ini saya sudah mendaftarkan ke Pak Aceng untuk enterprise project-nya. Nah, kemudian kita klik new visualization program. Nah, atau new web program. Ini deh, klik ini deh, yang ini deh, new web. Kemudian misalnya trial global. Kemudian kita mau nampilin komputer apa pakai mobile. Jadi ntar kalau komputer berarti dia landscape, mobile berarti portrait. Kita ini dulu deh, dua-duanya. Oke. Terus oke, open engineering, kita edit atau lewat ini nih. Ketika sudah buat, kita bisa ke sini, desain program. Nah, kemudian nanti ada patch yang kita sudah disediakan dari sana. Kemudian sebelah kiri adalah tool-toolnya. Jadi agak berbeda dengan Hywel HMI-nya. Jadi ini lebih pas disebut kayak
desain web lah. Nah, sebelah kanan kita setup, layer, story-nya, nanti kita setting nih. Jadi kalau misalnya di sini PC dan mobile kita setting, centang dua-duanya, berarti tampilan PC dan tampilan mobile agak berbeda. Nah, gitu. Nah, contoh ya, misalnya kita akan membuat di sini misalnya kita buat tampilan seperti ini, on off ya. Nah, berarti kita pakai ini deh, pakai mana? Lamp, bit lamp. Nah, tekan drop aja. Kemudian di sini status, kita pilih red variable. Kita klik tanda panah. Nah, kita pilih nih local bit yang tadi kita udah sinkron ya. Kemudian input misalnya, kita bisa input dari sini. Input sama, kemudian variabelnya pakai yang number. Nah, yang kedua input, jadi kita bisa input modif dari web, enterprise global, atau kita cuma view aja bisa. Kemudian di sini kita yang float. Nah, kemudian yang teks ini kita gedein dah. Teks ini kita, ini bahasa Cina nggak ngerti dah. Pakai variable. Nah, kemudian pilih yang string. Nah, ini sih bebas sih. Jadi kalau misalnya ada banyak HMI yang kedua, ketiga akan muncul namanya. Oke, sudah. Kemudian di mobile coba kita buat ya. Mobile kita buat seperti ini. Misalnya bit display di sini. Ya kan? Nah, klik. Kemudian variabelnya ini bit. Nah, kalau misalnya input taruh bawah deh. Soalnya kan nyamping tampilan PC-nya. Kalau ini tampilan mobilenya. Nah, di sini interaction variable kita pilih number. Nah, ini nanti tampilannya ukuran fontnya bisa diubah, tapi kita abaikan dulu. Nah, yang ketiga adalah floatnya. Nah, kita pilih float, kemudian teksnya. Nah, kemudian pilih variable, kemudian pilih yang string. Oke, jadi kita akan trial untuk menyinkronkan, menampilkan data di local device HMI ke enterprise cloud. Oke, sudah. Kemudian kita publish. Nah, oke. Sudah ya, sudah. Nah, kita balik ke tampilan tab sebelumnya. Nah, di sini sudah nih. Kemudian coba kita klik ini, akses program. Kita coba ya. Nah, seperti ini kan. Coba di HMI-nya ya. Di HMI-nya kita, ini lokal HMI ya. Terus, nah, nyambung kan misalnya. 888. Nah, Loki misalnya Y. Nah, kita coba pakai ini deh. Pakai yang mobile version. Kita close, kita buka mobile version sebelah kanan. Nah, nanti seperti ini mobile version. Nah, jadi pas tampilan antara PC sama mobile bisa diubah. Nah, nanti saya mau nge-share gimana sih caranya nge-share. Jadi kita klik yang share nih, basic. Kemudian create share. Nah, permanen valid ya. Akses passwordnya bebas deh. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita klik OK aja. Nah, nanti akan copy link. Kita buka border. Ini agak aneh sih, saya juga bingung. Kenapa dinampilin password di sini? Nggak ngerti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Nah, oke. Sudah ya. Jadi kita coba di sini. Nah, di sini kita bisa ubah-ubah. Coba saya pakai HP ya. Coba kita tampilannya seperti ini. Nah, ini di HP. Saya on-in ya. Nah, agak delay. Nah, on nggak?
Ini agak delay. Nah, tuh. Delay di monitoring HP-nya ya, bukan di ini ya. Jadi kalau kita buka seperti ini,